Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Kasana, kita sudah maklum dengan kebiasaan yang sering kali terjadi pada diri kita, seperti bersin. Nabi SAW pun sudah menuntunnya dengan jelas saat kita bersin hendaknya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Namun bagaimana dengan sendawa? Adakah sendawa ini berkonotasi positif atau negatif? Adakah tuntunan Nabi SAW dalam hal bersendawa ini? Bersendawa atau mengeluarkan suara dari kerongkongan setelah merasa kenyang atau perut kembung pada umumnya adalah hal yang baik. Karena jika tidak dikeluarkan, maka gas dalam perut dapat menyebabkan perut kembung yang kadang disertai dengan sakit perut. Saat seseorang makan atau minum, sebenarnya tidak hanya makanan atau minuman saja yang masuk ke dalam tubuh. Namun, udara seperti gas nitrogen dan oksigen juga turut masuk ke dalam perut. Demikian pula dengan bayi pada saat menyusu atau mengkonsumsi susu formula, juga ada udara yang ikut tertelan ke dalam perutnya. Bila telah menumpuk, udara ini harus dikeluarkan melalui sendawa. Singkat kata, bersendawa pada hakikatnya adalah gejala normal dan manusiawi, bahkan menyehatkan. Namun masalahnya, bila kita bersendawa tanpa memperhatikan waktu dan tempat, maka akan mengganggu orang lain. Al-Minawi dalam bukunya yang berjudul Faidul Qadir mengatakan, bila salah seorang di antara kalian bersendawa atau bersin, maka janganlah mengeraskan suaranya, karena setan menyukai sendawa dan bersin yang dilakukan dengan suara keras. Jika hal ini terjadi, maka setan akan menertawakan dan mengejeknya. Oleh karena itu, disunahkan untuk sedapat mungkin merendahkan suara saat bersendawa atau bersin. Sebaliknya dimakruhkan untuk mengeraskannya secara sengaja, terlebih bila mengganggu orang lain, maka hukumnya lebih makruh, bahkan bisa menjadi haram. Untuk menghindari kemungkinan tersebarnya bau tak sedap yang ditimbulkan oleh sendawa, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah menganjurkan untuk mengarahkan wajahnya ke atas bila sedang mengerjakan sholat atau sedang berada di tengah kerumunan orang. Tujuannya agar bau sendawanya tidak tercium oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun, ada yang menilai bahwa cara yang dianjurkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tersebut tidak harus mutlak seperti itu, karena yang penting tujuannya tercapai, yaitu baunya tidak menyebar. Bahkan, bersendawa dengan posisi mendongak ke atas, menurut adat kebiasaan masyarakat tertentu, dianggap tidak sopan, dan boleh jadi baunya malah menyebar secara lebih luas. Kenyataannya, memang ada cara lain yang ditawarkan oleh ulama, yaitu menutup mulut dengan telapak tangan kiri. Bersendawa dengan suara keras pada hakikatnya tidaklah diharamkan. Hal itu hanya dianggap melanggar adab tata krama apabila dilakukan di depan umum, karena suara dan bau yang ditimbulkannya bisa mengganggu orang lain. Adapun perintah untuk menahan sendawa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, banyak yang menganggapnya tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi sekadar anjuran. Selain itu, jika dibaca secara utuh, bisa diperoleh pengertian bahwa sesungguhnya hadis itu sedang berbicara mengenai etika makan yang tidak boleh terlalu kenyang. Faktanya, maksud ini juga disebutkan oleh Mubarakfuri saat menafsirkan hadis ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, seorang lelaki pernah bersendawa di sisi Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Tahanlah sendawamu di hadapan kami. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia adalah orang yang paling lama merasakan lapar kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ditemukan dalil yang menunjukkan perintah mengucapkan alhamdulillah setelah sendawa. Padahal sendawa ada di zaman Rasulullah SAW, oleh karena itu yang sesuai dengan tuntunan justru meninggalkannya. Namun akan berbeda bila dilakukan kadang-kadang tanpa meyakini bahwa itu adalah amalan khusus yang dianjurkan setelah sendawa. Ulama kontemporer menjelaskan bahwa perlu dibedakan bersendawa dari sebabnya. Bila sebabnya karena makan atau minum secara proporsional, maka membaca alhamdulillah. Sedang bila sendawanya akibat makan yang terlalu kenyang, maka membaca astagfirullah. Wallahu alam. Pemirsa Kasana, beralih ke masalah lain, kita tentu tak asing dengan tindik bagi kaum Hawa. karena hampir semua wanita ditindik telinganya untuk digantungkan perhiasan anting.
Lama-kelamaan ada saja kaum pria yang juga tak mau ketinggalan dengan tren ini. Dengan berkembangnya gaya hidup dan tren hidup manusia, tindik bergeser ke bagian-bagian tubuh selain telinga. Ada yang di telinga bagian atas, hidung, bibir, lidah, bahkan tempat-tempat yang sensitif. Lalu seperti apa sebenarnya syariat agama mengatur soal tindik ini? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai tindik bagi wanita. Para ulama dari mazhab Hanafi dan mayoritas ulama mazhab Hambali membolehkan wanita menindik. Sementara para ulama dari mazhab Syafi'i dan Ibnul Jauzi berpendapat bahwa tindik hukumnya terlarang. Mereka beralasan membuat tindik itu menyakitkan dan alasan menghias diri di telinga bukanlah hal darurat dan tidak terlalu penting, sehingga tidak menjadi alasan dibolehkannya menyakiti telinga wanita untuk diberi hiasan anting. Dan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama bahwa tindik hukumnya boleh. Anting telinga termasuk perhiasan yang sudah banyak dikenal oleh para sahabat wanita di zaman Nabi SAW. Menurut ulama kontemporer, bahkan bukan hanya daun telinga yang boleh ditindik, tetapi juga hidung. Tidak mengapa melubangi telinga perempuan karena ini merupakan sarana perhiasan yang diperbolehkan. Dan telah disebutkan dalam riwayat sahih bahwa wanita-wanita sahabat dahulu memakai anting-anting di telinga mereka. Adapun melubangi hidung, saya pribadi belum mendapatkan penjelasan ahli ilmu tentangnya. Menurut saya hal itu memperburuk ciptaan Allah. Namun bila ada suatu negeri yang menganggap perhiasan di hidung merupakan keindahan, maka melubanginya tidak apa-apa. Tidak mengapa menindik telinga atau hidung untuk tempat perhiasan. Adapun menindik pusar, lidah atau semisalnya dari anggota tubuh, maka tidak ditemukan pendapat ahli ilmu mengenai hal itu dan kemungkinan besarnya adalah dilarang karena dua hal. Pertama, menyakiti, dan kedua pada umumnya tidak dibutuhkan oleh perempuan, bahkan lebih layak dianggap mencacati daripada menghiasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa tindik badan selain bagian telinga yang lazim bisa dijadikan sebagai penanda perilaku yang berbahaya, gejala gangguan psikologis, dan ciri kepribadian antisosial. Dengan dibolehkannya tindik bagi wanita karena kebutuhan berhias, maka jelaslah bahwa bertindik merupakan ciri khas wanita, dan sesuatu yang menjadi ciri khas wanita tidak boleh ditiru oleh lelaki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang meniru-niru kebiasaan wanita dan para wanita yang meniru-niru kebiasaan lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Abidin mengatakan, melubangi telinga untuk dipasangi anting termasuk perhiasan wanita karena itu tidak halal bagi lelaki. Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, menindik bayi laki-laki tidak ada manfaatnya, padahal ini memotong sebagian anggota badannya tidak ada manfaat sisi agama maupun dunia, karena itu tidak diperbolehkan. Pemirsa Kasanah, aktivitas ke kamar kecil berupa buang air besar dan kecil tentunya tak terpisahkan dari kehidupan kita, bahkan dalam sehari bisa lebih dari 3 kali. Dan jarang selain 2 aktivitas itu kita juga melaksanakan bersuci di dalamnya seperti mandi atau berwudu. Saat sudah menjalankan kegiatan bersuci, kita juga mengetahui ada zikir atau doa yang disunahkan untuk dibaca. Boleh jadi saat kita berada di kamar kecil ada seseorang sedang mengucapkan salam, sementara menjawab salam adalah suatu kewajiban. Atau mungkin juga di kamar kecil terdapat cermin dan saat bercermin kita teringat untuk berzikir membaca doa bercermin. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri, karena dengan demikian kita telah menyebut-nyebut asma Allah dan kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Bukankah yang demikian dilarang dalam syariat agama? Para ulama menjelaskan agar kita tidak berzikir secara lisan saat berada di kamar kecil, WC, baik membaca Al-Quran, menjawab salam, berdoa, atau yang lainnya. Semua itu dilakukan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalimat thayyibah yang dibacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj 32. Sedangkan zikir dalam hati tidaklah dilarang. Imam Ad-Dasuki Al-Maliki rahimahullah mengatakan, dan dimakruhkan baginya berzikir dengan lisan, maksudnya di dalam kamar kecil sebelum keluarnya hadas kotoran, saat keluarnya atau sesudah keluarnya hadas.
Begitu juga dimakruhkan berzikir dan membaca Al-Quran di jalan-jalan dan tempat-tempat yang kotor. Kemudian beliau menambahkan, dengan keterangan beliau yang mengikat larangan zikir hanya dengan lisan di dalam kamar kecil, menunjukkan bahwa zikir dengan hati itu dibolehkan, bahkan menurut ijma' hal ini tidak dimakruhkan. Sementara tentang Al-Quran, larangan membacanya di dalam kamar kecil lebih kuat. Imam Dardiri mengatakan, dan dimakruhkan baginya berzikir dengan lisan sebagaimana dimakruhkan masuk ke dalamnya dengan membawa kertas, dirham, atau cincin yang di dalamnya terdapat nama Allah yang tidak tertutup atau tidak takut hilang. Jika takut hilang maka dibolehkan. Dan wajib menjauhkan Al-Quran dari kamar kecil, maka diharamkan membacanya di dalam kamar kecil secara mutlak saat sebelum keluarnya kotoran, saat keluar atau sesudah keluarnya. Sepantasnya bacaan-bacaan yang berisi nama Allah tidak diucapkan di tempat-tempat yang kotor dan hina seperti itu. Juga selayaknya tidak perlu diperselisihkan anjuran untuk meninggalkan zikir dan tilawah Al-Quran di kamar kecil tanpa suatu keperluan yang sangat penting dan mendesak. Hal ini juga berlaku terhadap segala benda yang terdapat nama Allah di dalamnya, kecuali kalau kondisi mendesak, seperti sangat dikhawatirkan akan hilang bila ditinggalkan di luar. Lalu bagaimana dengan istighfar? Berkaitan dengan istighfar, Nabi SAW Ghufranaka saat keluar dari kamar kecil mengandung beberapa makna. Pertama, Nabi tidak mengatakannya di dalam kamar mandi karena beliau tidak berzikir kepada Allah sewaktu buang air. Padahal beliau senantiasa berzikir kepada Allah setiap saatnya. Beliau menganggap bahwa meninggalkan zikir pada waktu itu adalah kesalahan dan merasa berdosa, karenanya beliau segera beristighfar. Kedua, maknanya adalah beliau bertaubat dari kelemahannya dalam mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Allah telah memberinya makan, lalu memudahkan beliau mencernanya, lalu memudahkan kotoran keluar darinya. Karenanya beliau merasa bahwa syukur beliau masih sangat sedikit dibandingkan nikmat ini, maka beliau segera beristighfar. Beralih ke masalah lain. Pemirsa Kasana, tak lama lagi Ramadan tiba. Ada fenomena menarik yang penting untuk dibahas terkait dengan anggapan masyarakat secara umum bahwa marah, bertengkar, dan mengucapkan kata-kata kotor, menggunjing, berbohong bisa membatalkan puasa. Benarkah demikian? Yang perlu diperhatikan soal batal atau tidaknya puasa adalah mengenali hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang diatur dalam syariat agama, seperti makan dan minum dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, haid, nifas, keluar sperma dengan sengaja, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan marah-marah, bertengkar, atau menggunjing, apakah juga membatalkan puasa? Pemirsa Kasana, jangan kemana-mana, Kasana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Kasana, adapun marah tidak membatalkan puasa. Orang yang marah saat puasa, puasanya tetap sah. Baik marah yang dilakukan dengan tujuan yang baik seperti untuk mendidik maupun dalam rangka menzalimi orang lain, tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar ketika berpuasa menjadi orang yang berwibawa, menjaga kehormatan dengan menghindari maksiat dan berusaha bersabar dalam setiap keadaan. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya seseorang dibolehkan marah ketika dia dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa 148. Akan tetapi umumnya orang yang marah, dia tidak bisa menahan desakan emosinya, sehingga dia membalas orang yang dimarahi melebihi kadar kesalahan orang itu. Ibnu Atin, salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, mengatakan, Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Jangan marah," telah menggabungkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Karena marah bisa menyebabkan permusuhan dan terkadang menyebabkan dirinya menyakiti orang yang dimarahi, sehingga bisa mengurangi kadar agamanya. Dan karena inilah orang yang marah ketika puasa bisa menyebabkan pahala puasanya berkurang.
Demikian pula dengan menggunjing atau gibah, mengumpat, dan semisalnya. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai. Jika seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata keji dan janganlah berkelahi. Dan jika seseorang mencelanya atau memusuhinya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.